A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Rabbi anzilni munzalan mubaraka wa anta khairul munzilin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muasyiral muslimin yang berbahagia di mana saja Anda berada, pada kesempatan ini mari kita teruskan pengajian kita. Namun sebelumnya kita memohon kepada Allah, semoga Allah membukakan pintu hati kita semuanya sehingga kita bisa memahami Al-Quran, dapat mengamalkannya di dalam kehidupan kita sehari-hari, dan juga kita bisa menyampaikannya kepada saudara kita yang lain. Kita berdoa mudah-mudahan kita semuanya sehat walafiat, dijauhkan kita dari segala bahaya, dijauhkan dari segala penyakit, dijauhkan kita dari segala musibah. Kita berdoa juga untuk kedua orang tua kita, semoga Allah ampuni semua dosa-dosanya yang telah mendahului kita. Allah tempatkan di sisi Allah yang paling mulia, dan Allah sayang mereka sebagaimana mereka telah mendidik kita di waktu kita kecil. Yang masih bersama kita, semoga Allah angkat harkat derajatnya, Allah mudahkan urusannya, dan Allah mudahkan rezekinya. Dan bagi orang telah banyak berbuat baik kepada kita, seperti guru-guru kita doakan, saudara-saudara kita yang lainnya, kaum muslimin dan muslimat di mana saja Anda berada. Kita berdoa mohon semoga Allah memberikan petunjuk hidayah Al-Quran kepada kita semuanya, sehingga kita nanti bukannya bertemu di dunia saja, namun kita akan berjumpa juga di surganya Allah di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa kita doakan untuk anak cucu keturunan kita, semoga menjadi anak cucu yang soleh dan soleha, dapat mengangkat harkat derajat kedua orang tuanya, membawa harum nama keluarganya, menjadi penolong agama Allah di kemudian hari nanti, dijauhkan anak-anak kita dari pengaruh narkoba, dijauhkan dari pergaulan bebas, dijauhkan dari perbuatan brutal, dan jadikanlah anak-anak cucu keturunan kami menjadi anak-anak yang berbudi luhur, berakhlak mulia. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia, mari kita lihat surat Thaha ayat 123. Sebagaimana Allah berfirman 123, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ihbita minha jami'an ba'dukum li ba'din 'adu fa imma ya'tiyannakum minni huda faman ittaba'a hudaya fala yadillu wa la yashqa. Shadaqallahul azim. Masyarakat muslimin yang berbahagia, ini ayat dibocorkan oleh Allah, disampaikan kepada kita semuanya. Cerita bagaimana dulunya Nabi Adam alaihissalam, dia berada di dalam surga. Nah, ini diceritakan kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Sekarang diceritakan juga kepada kita. Yang mana tadinya sebenarnya Nabi kita Adam alaihissalam itu dan Siti Hawa dia tempatnya di surga. Kemudian karena dia melakukan satu kesalahan memakan buah pohon kuldi, maka dia diturunkan ke dunia. Oleh karena itu makanya Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah berfirman, turunlah kamu berdua dari surga ini. Kemana? Diturun ke bumi. Turun ke bumi. Nanti sebagian kamu, anak cucu keturunan kamu di dunia nanti, di bumi, kata Allah, satu sama lain itu nanti ada yang bermusuh-musuhan. Makanya sekarang jelas, sudah pasti, sudah ada. Karena ini memang sudah diinformasikan oleh Allah, turunlah kamu ke dunia. Nanti anak cucu keturunan kamu nanti akan bermusuh-musuhan, bergontok-gontokan, bisa perang, satu sama lain tidak akur. Itu lihat sekarang di antara negara ada yang bermusuhan, di dalam negara pun bermusuhan, di satu desa ada juga bermusuhan. Di rumah tangga pun kadang-kadang di dalam keluarga ada yang bermusuhan. Tetapi kata Allah, barang siapa yang mengikuti petunjukku Al-Quran, siapa yang mengikuti petunjuk Allah Al-Quran yang Allah turunkan kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW, maka kata Allah dia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Tapi Al-Quran harus dibaca, baca artinya, pahami, hayati, amalkan. Baru Al-Quran bisa menjadikan petunjuk hidup dan bisa mengantarkan kita untuk menjadi orang yang bertakwa. Dan ini adalah pedoman kita untuk masuk ke dalam surganya. Tadinya kita di surga, turun ke dunia, kita nanti akan kembali lagi, insya Allah nanti akan kita kembali juga ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini. Tetapi kalau Allah barang siapa yang berpaling dari peringatanku Al-Quran, siapa yang berpaling, yang ingkar, yang mendustakan, yang tidak mau mengikuti semua apa yang ada dalam Al-Quran ini, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit. Sempit. Di dunia sempit. Apalagi nanti dia kaya. Kaya sempit. Apalagi belum kaya. Cantik sempit. Apalagi belum cantik. Ada pekerjaan sempit. Apalagi belum punya pekerjaan sempit. Ini. Setelah itu dia nanti di dalam kehidupannya di dunia ini sempit, semuanya serba sempit, serba sulit, aduh semuanya mentok, mau ini nggak bisa, usaha ini gagal, bisnis ini nggak dapat untungnya, mau ngelamar kerja nggak diterima, mau di mana-mana sempit, kenapa? Sebenarnya itu karena salah dia sendiri, karena dia berpaling daripada Al-Quran yang Allah turunkan petunjuk hidup. Tetapi dia hidup di dunia sempit, nanti dia mati, meninggal, nanti dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan buta. Dalam keadaan buta, aduh alangkah kasihannya. Di dunia dia bisa melihat semuanya, bisa melihat warna, bisa melihat keindahan alam, bisa melihat gunung, bisa melihat laut, bisa melihat air dan sebagainya. Nanti dia di akhirat meraba-raba, ya Allah, kenapa ini gelap semuanya? Aku tidak bisa melihat mana orangnya. Kok dulunya di dunia saya bisa melihat, kenapa ini saya gelap semuanya nggak bisa melihat? Ya Allah, dia berkata seperti itu, berdoa. Tetapi apa kata Allah? Dulu kamu waktu hidup di dunia, kamu mengabaikan Al-Quran. Waktu kamu hidup di dunia, aku sudah turunkan Al-Quran, tapi kamu abaikan, kamu cuekkan, kamu tidak pelajari, kamu tidak amalkan. Nah sekarang, aku lupa untuk memelekkan matamu.
Nauzubillah. Hadirin berbahagia. Sebenarnya bocoran-bocoran dari Allah ada dalam Al-Quran ini. Banyak sekali cerita-cerita penyebab orang masuk dalam neraka. Kalau kita lihat di dalam surat yang lain lagi, suratnya 74, ayatnya dari 38 sampai 48, ini orang yang mau masuk dalam neraka itu berombong-rombongan. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Kata Allah, tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang dia perbuat, kecuali golongan kanan, illa ashabal yamin, golongan kanan. Di mana golongan kanan? Dia berada dalam surga. Fi jannati yatasa'alun, mereka berada dalam surga. Anil mujrimin, ma salakakum fi saqar. Nah, orang yang di dalam surga golongan kanan ini dalam surga, dia menanyakan bagaimana keadaan orang-orang yang berdosa, yang tidak mau mengikuti Al-Quran, yang tidak mau berbuat baik selama hidup di dunianya. Ditanya, ma salakakum fi saqar, kenapa kamu masuk dalam neraka? Tetapi orang yang sudah dalam neraka, dia jawab jujur. Apa katanya? Qalu lam naku minal musholin. Kami dulu di dunia tidak melaksanakan sholat. Nah, ini salah satunya penyebab orang masuk dalam neraka, tidak sholat. Yang kedua, walam naku nut'imul miskin. Kami dulunya tidak memperhatikan orang miskin. Orang miskin kami cuekin. Orang susah kami gak bantu. Apalagi anak yatim, malah masya Allah. Masih banyak yang lain, ada saudaranya kok, ada yang bantu, masa harus kita, katanya. Dua. Yang ketiga, wa kunna nakhudu ma'al khaidin. Dia selalu berbicara yang tidak berfaedah, tidak bermanfaat, atau omongan-omongannya selalu ucapan-ucapan yang mengandung kemaksiatan, porno, itu. Yang keempat, wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Tapi dia, yang keempat ini, dia tidak percaya kepada hari pembalasan. Nah, ini dengan orang yang empat. Yang pertama, tidak sholat. Yang kedua, tidak memperhatikan orang miskin, yaitu berarti tidak mau sedekah. Yang ketiga, selalu mendustakan, selalu ngomong-ngomong yang tidak berfaedah. Yang keempat, dia mendustakan hari akhir. Katanya nggak percaya, saya nggak ada katanya yang namanya hari akhir. Buktinya saya sampai sekarang belum pernah saya melihat ada orang yang meninggal cuti ke dunia cerita tentang akhirat. Jadi saya nggak percaya. Nah, dengan dari sampai kapan hatta tanah yakin, sampai kematian menjemput mereka, maka katalah fama tanfa'hum syafa'atus syafi'in. Ini cerita orang, maka tidak ada berguna lagi. Orang mau menolong kami, orang yang mau memberikan syafaat kepada kami tidak berguna lagi. Hadirin berbahagia, alangkah sedihnya. Nah, ini diceritakan belum terjadi. Oleh karena itu makanya kita ini harus banyaklah berbuat baik. Jangan sampai kita meninggalkan sholat. Kalau dapat rezeki kita sedekah, keluarkan. Dan usahakan kita berbicara yang baik, yaitu berbicara tentang Al-Quran, tentang pengajian. Ayo ngajak orang di jalan Allah. Ayo. Dan kita harus meyakini bahwa nantinya hari akhir. Bahaya. Nah, ini orang di dalam surga menanyakan orang yang di dalam neraka. Ada lagi di ayat yang lain. Di ayat yang lain, orang yang di dalam neraka mau minta makanan kepada orang yang di dalam surga. Meskipun dia kakak, adik, sanak saudara, atau mungkin anaknya, kalau dia tidak percaya, tidak mengingkari, dia mendustakan ayat Allah. Dia mengingkari, tidak percaya, tidak mau sholat, tidak mau zakat, tidak mau sedekah. Tadi tempatnya di neraka. Dia dengan merintih, kesedihan, kepedihan, kelaparan, kehausan. Sementara orang di dalam surga minum dengan enaknya. Makan buah-buah apapun yang dia makan ada. Ingin buah anggur ada, apel ada, buah duku ada.
stroberi ada, semuanya ada, minuman ada, air khamar ada, sudah halal. Minum apa, zam-zam ada, madu ada, bahkan sungainya itu ada sungainya susu. Aduh, Masya Allah, semuanya indah. Sehingga orang-orang kafir itu, orang yang mendustakan, bertanya, meminta kepada Yadu, katanya, tolonglah bagilah sedikit makanan dan minuman yang ada di tempat kamu itu, yang di surga itu, bagilah sedikit untuk kami. Kami ini sudah ingin melihat kamu makan terus sampai begini. Bagilah sedikit, katanya buat kami, bagilah sedikit, bagilah. Apa kata orang yang di dalam surga? Mohon maaf, makanan yang ada dalam surga ini diharamkan untuk kalian karena kalian tuh mendustakan, tidak percaya, tidak salah. Nah ini ada dalam suratnya 7 ayatnya 50, 51. Penyebabnya, mari kita lihat lagi suratnya 7 juga ayatnya 40. Ayatnya 40, kata Allah, barang siapa yang auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Barang siapa yang mendustakan ayat-ayat Allah, tidak percaya dengan ayat-ayat Allah, tidak percaya dengan hari akhir, maka dia tidak akan dibukakan pintu berkah dari langit. Pintu berkah dari langit tidak akan dapat. Berarti doanya enggak dijawab, keinginannya tidak akan tercapai. Bukan itu saja, dia tidak akan mendapatkan berkah dari langit. Nanti dia tidak akan masuk surga sampai onta masuk ke dalam lubang jarum. Bayangin bagaimana? Jarum itu kan lubangnya kan kecil, jarumnya kecil, lubangnya kecil. Loh, kok onta? Mana bisa onta masuk dalam lubang jarum? Oleh itu berarti udah pasti tidak bisa masuk surga. Kalau orang mendustakan ayat dari Allah, mendustakan ayat Allah, tidak percaya, ini bahaya. Tidak akan dibukakan pintu berkah dari langit dan tidak akan masuk surga sampai onta masuk ke dalam lubang jarum. Loh, kalau tempatnya di mana kalau dia tidak bisa masuk dalam surga? Tempatnya di dalam neraka. Nauzubillah. Summa nauzubillah. Di dalam neraka jahanam tempatnya dikepung. Kemudian dia dikepung oleh api, atas api, kiri kanan api. Setelah itu dia kepanasan, haus, dia mau minum. Dikasih juga minuman besi yang mendidih. Sangat serem. Kita hidup di dunia sekarang ini, jangankah kita mau minum besi yang mendidih, air yang panas 100 derajat Celcius, itu kita tidak bisa minumnya. Bahkan kalau ada orang yang berani memaksakan diri untuk minumnya, bisa melepuh, bisa kebakar mulutnya. Itu apalagi besi, bayangin besi mendidih itu mencair, minumannya jus besi. Nauzubillah, semua. Oleh karena itu Allah itu sangat sayang kepada kita. Dibocorkan ini belum terjadi. Mudah-mudahan dengan pengajian kita yang singkat ini, kita bisa memahaminya, kita bisa menghayatinya, kita bisa mengamalkannya, dan kita meyakini Al-Quran. Janganlah tinggalkan Al-Quran. Kalau kita ingin hidup selamat, bahagia, baik di dunia maupun akhirat, peganglah Al-Quran. Tapi bukan cuma sekedar pegang, baca artinya, hayati, amalkan, sharing, sampaikan kepada yang lain. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih dan kurang yang mohon maaf. Kalau ada kesalahan dari saya pribadi, kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Lebih dan kurang yang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe yang belum. Kalau yang sudah, tidak usah, cukup like, share, and comment. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.